Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024 dengan kunci jawaban dan pembahasannya. Dengan kisi-kisi yang baru tentunya yang sudah kita peroleh dari teman-teman yang sudah ujian. Baik, langsung saja kita mulai. Nomor satu. Seorang guru ingin membantu siswa memahami konsep fraksi dalam matematika. Berdasarkan teori Gardner, guru merancang aktivitas yang dimulai dengan mengajarkan cara membagi objek menjadi bagian-bagian yang sama. Dilanjutkan dengan mengenalkan simbol fraksi. Pada tahap akhir, siswa diminta memecahkan soal cerita yang melibatkan fraksi. Apa tahapan taksonomi yang diterapkan dalam desain pembelajaran ini? A. Mengingat, memahami, mengevaluasi. B. Memahami, menerapkan, menganalisis. C. Mengingat, menganalisis, mengevaluasi. D. Memahami, mengevaluasi, menciptakan. E. Menerapkan, menganalisis, menciptakan. Jawaban yang tepat adalah B. Memahami, menerapkan, menganalisis. Berdasarkan teori Gardner, desain pembelajaran ini dimulai dengan membangun pemahaman siswa tentang konsep dasar fraksi melalui aktivitas membagi objek, memahami. Setelah itu, siswa menerapkan pemahaman mereka dengan mengenali simbol fraksi yang sesuai. Pada tahap akhir, mereka menganalisis dan memecahkan soal cerita yang melibatkan penggunaan konsep fraksi dalam konteks tertentu. Pendekatan ini secara bertahap mengembangkan kemampuan kognitif siswa dari pemahaman hingga penerapan dan analisis. Jadi jawaban yang paling benar nomor satu adalah B. Memahami, menerapkan, menganalisis. Nomor dua. Seorang guru memiliki siswa dengan gangguan pemrosesan informasi auditori. Dalam merancang Individualized Education Program, apa strategi pembelajaran yang paling efektif untuk membantu siswa memahami materi pelajaran? A. Mengurangi penggunaan media visual dan beralih ke metode ceramah. B. Memberikan materi melalui teks tertulis yang dilengkapi dengan panduan grafis. C. Memaksa siswa mengikuti pembelajaran umum tanpa modifikasi. D. Menghindari penggunaan alat bantu pembelajaran agar siswa terbiasa dengan materi. E. Mengurangi jumlah materi yang diajarkan untuk siswa tersebut. Jawaban yang tepat adalah B. Memberikan materi melalui teks tertulis yang dilengkapi dengan panduan grafis. Strategi ini efektif karena siswa dengan gangguan pemrosesan informasi auditori sering kali mengalami kesulitan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Dengan menyediakan teks tertulis yang dilengkapi panduan grafis, seperti diagram, gambar, atau peta konsep, siswa dapat memproses informasi melalui saluran visual yang lebih mudah mereka pahami. Strategi ini juga memberikan mereka waktu lebih fleksibel untuk mencerna materi dibandingkan metode ceramah lain. Jadi jawaban nomor dua adalah B. Memberikan materi melalui teks tertulis yang dilengkapi dengan panduan grafis. Nomor tiga. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa berbicara panjang lebar, tapi ide utamanya sulit dipahami. Guru ingin menerapkan prinsip active listening untuk membantu siswa menyampaikan ide secara lebih terstruktur. Apa yang seharusnya dilakukan guru? A. Menyimpulkan ucapan siswa secara singkat untuk memastikan pemahaman, kemudian meminta siswa untuk memperjelas jika diperlukan. B. Memotong pembicaraan siswa agar diskusi tetap fokus.
C. Memberikan evaluasi langsung terhadap cara berbicara siswa di depan kelas. D. Membiarkan siswa menyelesaikan pembicaraannya tanpa memberikan tanggapan. E. Mengalihkan pembicaraan ke siswa lain yang lebih jelas dalam menyampaikan ide. Jawaban yang tepat adalah A. Menyimpulkan ucapan siswa secara singkat untuk memastikan pemahaman, kemudian meminta siswa untuk memperjelas jika diperlukan. Prinsip active listening melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan tanggapan yang membantu pembicara merasa dipahami. Dengan menyimpulkan ucapan siswa secara singkat, guru menunjukkan bahwa mereka mendengarkan dan memahami inti dari apa yang disampaikan. Selanjutnya meminta siswa untuk memperjelas, memberikan kesempatan bagi siswa untuk melatih keterampilan menyusun ide secara lebih terstruktur, tanpa merasa dihakimi atau diabaikan. Langkah ini mendukung perkembangan komunikasi siswa dengan cara yang konstruktif dan menghargai. Jadi jawaban nomor tiga yang paling tepat adalah A. Menyimpulkan ucapan siswa secara singkat untuk memastikan pemahaman, kemudian meminta siswa untuk memperjelas jika diperlukan. Nomor 4. Dalam diskusi tentang budaya lokal, seorang siswa menyampaikan pendapat yang menunjukkan stereotip negatif terhadap budaya tertentu. Guru ingin menggunakan situasi ini untuk mengajarkan keterampilan berpikir kritis dan toleransi kepada siswa. Apa langkah terbaik yang harus dilakukan guru? A. Menegur siswa tersebut secara langsung dan melarangnya menyampaikan pendapat serupa. B. Mengabaikan komentar siswa agar tidak memicu konflik di kelas. C. Mengajak seluruh kelas untuk mendiskusikan keabsahan stereotip tersebut berdasarkan fakta dan perspektif yang berbeda. D. Meminta siswa tersebut untuk membuat presentasi tentang budaya yang ia stereotipkan. E. Memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk meningkatkan pemahamannya tentang budaya lain. Jawaban yang tepat adalah C. Mengajak seluruh kelas untuk mendiskusikan keabsahan stereotip tersebut berdasarkan fakta dan perspektif yang berbeda. Langkah ini membantu siswa memahami bahwa stereotip seringkali tidak didasarkan pada fakta dan dapat merugikan. Dengan memfasilitasi diskusi yang berbasis fakta dan membuka ruang untuk berbagai perspektif, guru tidak hanya mengajarkan keterampilan berpikir kritis, tetapi juga mendorong toleransi dan penghormatan terhadap keragaman budaya. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk belajar dari situasi tersebut secara kolektif tanpa membuat siswa yang menyampaikan stereotip merasa diserang, melainkan diarahkan untuk berpikir lebih mendalam. Jadi jawaban yang tepat nomor 4 adalah C. Mengajak seluruh kelas untuk berdiskusikan keabsahan stereotip tersebut berdasarkan fakta dan perspektif yang berbeda. Nomor 5. Seorang siswa kelas 5 SD menunjukkan kemampuan untuk menganalisis informasi kompleks yang menyelesaikan masalah abstrak seperti perkalian pecahan. Namun siswa tersebut masih kesulitan memahami konsep hipotesis yang tidak memiliki aplikasi nyata. Berdasarkan teori Piaget, siswa ini berada pada tahap perkembangan apa? A. Sensori motor. B. Praoperasional. C. Operasional konkret. D. Operasional formal awal. E. Operasional formal penuh. Jawaban yang tepat adalah C. Operasional konkret. Berdasarkan teori Piaget, siswa pada tahap operasional konkret biasanya usia 7-11 tahun mampu menganalisis informasi kompleks dan menyelesaikan masalah konkret yang berhubungan dengan dunia nyata. Namun mereka masih kesulitan memahami konsep-konsep abstrak atau hipotesis yang tidak memiliki aplikasi nyata. Kemampuan siswa untuk melakukan perkalian pecahan menunjukkan kemajuan dalam berpikir logis pada situasi konkret. Tetapi, kesulitan dalam memahami ide-ide hipotesis menunjukkan bahwa mereka belum mencapai tahap operasional formal.
di mana individu mulai mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis. Jadi jawaban yang benar nomor 5 adalah C, operasional konkret. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi prediksi soal PPPK Guru SD tahun 2024 dengan kisi-kisi yang terbaru. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bila bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.